Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Lama nggak upload video. Sekarang kita mempelajari the form toolbar. Mungkin singkat aja sampai di sini. Nah, karena untuk penjelasan UV map dan project map ini penjelasannya agak panjang, khawatir nanti jadi bete dengerin kelamaan. Kita mulai dari band. Tampak depan kita buat objek kotak, kemudian tampak samping geser ke kiri, geser ke copy ke kanan, terus pakai loft surface. Oke, tampak depan udah jadi. Ini modelnya, bentuknya. Kemudian dari tampak samping band. Nah, seperti gambar ikonnya ini melengkung. Kita langsung aja klik melengkung. Kita tarik ke bawah. Perubahannya nggak seperti yang di ikonnya ini, karena nggak ada tulang. Di sini nggak ada tambahan tulangnya, jadi fungsi band di sini nggak bisa maksimal. Nah, untuk memaksimalkan fungsi band, kita Ctrl Z dulu. Kita tambahin tulang di sini. Surface, divide. Di sini ada bot, divide bot, ada divide U, ada divide V. Ini jumlahnya. Artinya dari panjang ini kita mau bagi berapa nih? Mau bagi 6. Kita coba yang atas dulu, divide bot. Dia terbagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga bagian sininya. Bagian sininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang bagian kesininya nggak tahu deh, ini software ini gimana ngitungnya. Tapi kalau yang di bagian sininya jelas, di bagian U nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian V nya V nya juga sama 6, cuman di sini lebih nih dari 6 nih. Saya juga nggak ngerti cara ngitung softwarenya gimana. Kalau misalnya kita Ctrl Z, surface divide U, ini yang terbaca horizontal. Bagian horizontalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya Ctrl Z lagi, surface divide V, itu yang terbagi vertikalnya. Nah, kita coba yang bagian vertikalnya, kita bend. Nah, sama aja dia, nggak berfungsi maksimal karena bukan itu yang kita butuhkan. Buat nekuknya itu kita perlu tulangnya yang ada di sini. Jadi kita Ctrl Z, nah spasi, Ctrl Z, terus divide U. Ini nanti disesuaikan aja, atau 10 atau 2. Semakin banyak semakin maksimal tekukannya. Tapi juga bisa mempersulit saat pengeditan. Kita pakai yang minim dulu deh, 2. Bend. Bisa dia nekuk seperti ikonnya, tapi hasilnya dia kurang menurut saya ini kurang maksimal. Tapi memang kalau yang dibutuhkan hanya 2, tergantung kebutuhan juga sebenarnya. Ya, misalnya teman-teman
merasa dengan bentuk seperti ini cocok, ya silakan aja. Kita coba lagi dengan yang 10 surface divide 10, baru kita bend. Ya, tekukannya lebih smooth, lebih halus dari yang tadi, jadi bisa kelihatan ya perbandingannya ya. Cuman kalau yang di sini ya, CV-nya ini jadi nambah banyak karena kan tadi pembagiannya 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau mau ada pengeditan tentu memakan lebih banyak waktu ya. Tapi balik lagi sih gimana kebutuhan tekukannya. Misalnya seperti ini agak membulat ya pakainya banyak. Kalau misalnya mungkin agak siku seperti tadi, makanya mungkin hanya 2 atau 3. Tergantung ke kebutuhannya, tekukannya. Oke, itu band yang sini. Terus kemudian ada lagi band satunya nih. Ini band dalam kurung two side, artinya yang di tekuk itu bukan hanya dari sisi sini, tapi juga dari sisi sini depan. Ini kan kita layar depan, ini layar samping. Langsung aja kita praktekin. Nah, karena yang dibutuhkan itu tekukan dua sisi, maka yang dibagi pun juga harus 2. Surface divide. Nah, kedua sisinya, sisi yang sini dan sisi yang sini. Nah, ini kan jadi ada terbagi nih. Nah, kalau misalnya yang tampak atas nih, tampak atas kita panjangin dulu. Kita panjangin, ini tampak depan, ini tampak samping. Nah, kalau misalnya pakai band dua sisi, hasilnya seperti ini. Ini sisi yang sebelah sini, samping. Nah, tampak depannya. Nah, ini sisi yang tampak depannya juga ikut nekuk. Nah, kalau misalnya hanya yang dibagi hanya sisi U-nya aja, divide U-nya aja, misalnya 5 gitu ya, kita pakai bend to side. Nah, ini hanya sini aja yang berlaku nih, tampak depannya. Nah, nggak bisa tertekuk, karena memang nggak ada tulangnya di sini. Nah, maka dari itu kalau menggunakan bend to side harus ada dua sisi yang dibagi. Oke, kemudian bend to side. Tampak samping. Nah, ini kan jadi tertekuk. Nah, kenapa ini nekuknya pendek? Karena objeknya di sini pendek, kecuali objeknya di sini agak panjang seperti ini. Nah, kita coba lagi bend to side. Nah, kan jadi tekukannya lebih terlihat gitu ya. Jadi ketentuan yang ada di sini juga berlaku dengan yang ada di sini. Nah, ini juga sama, dibaginya sisi kalau perlunya U ya perlunya yang bagian sini aja,
perlu bagian yang depan ya, nanti diatur dari pembuatan tulang di sini nih. Tapi kalau memang udah ada tulangnya dari awal ya nggak perlu dibagi lagi. Ini kan hanya contoh aja. Juga berlaku untuk garis atau kurva. Kita contoh deh dari kurvanya. Kurva. Kalau tadi surface divide, kalau sekarang curve divide. Nah, kalau ini bentuknya 2 dimensi, dia hanya tidak bisa dibilang memiliki kanan kiri ya, atau mungkin ini barang 1 dimensi mungkin. Kita bagi 10. Nah, kita bend. Nah, untuk bagian yang sini sekarang bend to side. Ctrl Z, bend to side. Nah, dari depan ya dia nggak ada yang bisa ditekuk karena memang ini barang hanya 2 dimensi ya, atau ya nggak punya sisi kanan kiri. Jadi ini bisa juga berlaku untuk curve, tapi penerapannya agak beda karena dia tidak ada sisi kanan kiri, atas bawah, atau depan belakang. Depan belakang pun hanya ditandai dengan 0 dan 10. Oke, lanjut kita ke bagian taper. Kita Ctrl Z dulu. Kita bikin barang baru aja deh. Taper. Bikin bentuk yang sama. Terus sambil digunain tools yang lain. Nah, taper ada taper biasa, ada taper to side. Ini juga sama, ini juga sama. Kita coba taper yang biasa. Klik. Kliknya ke kanan atau ke kiri. Sesuai dengan bentuknya taper. Kalau yang ini taper to side. Taper to side. Dari depan seperti ini sama, nggak ada bedanya, tapi dari samping, nah 2 sisi dia mengerucut, mengecil. Kalau yang tadi hanya tampak depan aja, tampak sampingnya tetap. Nah, kalau yang ini 2 sisi. Nah, terus tadi di awal pembuatan taper kita ada bukan salah ngeklik sih, salah satu opsi ngeklik dari taper. Contoh, tadi kan kita ke kanan atau ke kiri bisa, sekarang kita ke atas. Nah, tuh ada seperti itu ya, atau sebenarnya juga bisa sama dengan pakai ini. Nah, sama aja, tapi nanti ya kita lagi jelasin taper. Terus kemudian yang tadi kita taper itu kan bagian atas aja. Sekarang bagian mana? Sekarang bagian bawah gimana? Kalau bagian bawah yang top ini, bagian atas ini kita taruh di bawah sumbu X. Nah, di bawah sumbu X. Jadi ini bagian yang tertahan, ini bagian yang ditaper. Gitu. Kalau misalnya mau di tengah-tengah juga bisa. Gini, dia mentaper 2 sisi. 2 sisi. Tengah bagian yang tertahan, atas bagian yang ditaper,
bawah juga bagian yang di taper. Terus kemudian ini muncul pertanyaan, mungkin perlu dikasih tulang nggak? Kita lihat efeknya apa kalau dikasih tulang. Misalnya kita bagi 8, pakai yang U aja deh. Kita mulai dari sini, taper, nggak ada perubahan, sama seperti tanpa tulang. Bagian bawah juga sama, nggak ada perubahan. Kita lanjut ke scale taper. Ini barang yang objek yang tadi, tampak depan. Langsung aja kita coba dari atas. Scale taper, dia efeknya apa tuh? Teman-teman artiin sendiri deh. Tuh. Jadi perbesaran di sini mengikuti perbesaran keseluruhan. Di bawah pun juga sama. Misalnya kita kecilin, kecilnya objek di sini yang di taper itu mengikuti tingginya jadi disesuaikan juga. Namanya juga scale, ada perubahan. Yang ini juga sama, dua sisi. Dari samping juga ikut masuk karena bentuk aslinya seperti ini. Ini bentuk sudah di scale nya. Yang dari bawah juga sama, mengalami pengecilan di kedua sisinya. Jadi saya rasa tinggal nanti terus dicoba-coba aja lagi, mulai dari sini sampai taper. Kemudian ini skew itu miring seperti logonya. Nanti mengenai kebutuhan tulang, teman-teman sesuaiin aja. Kalau misalnya perubahannya dirasa kurang, mungkin ditambahin tulang. Penambahannya sih bebas aja, tergantung bentuk yang diinginkan dan kebutuhannya untuk apa. Ini skew dari depan, dari samping juga biasa aja. Tapi kalau yang ini skew dua sisi, udah dari depan miring, dari samping juga ikut miring. Ini depan miring, samping juga miring. Terus untuk yang ini twist itu di pelintir. Di pelintir ada dua nih. Di pelintir ada yang sebelah sininya flat, ada di sini pelintir yang di sebelah sininya membulat. Mungkin lebih kita pakai contoh cincin aja deh. Cincin, biar nanti ngetwistnya enak, melintirnya enak, kita tambahin tulang. Surface divide bagi 2 aja di bagian U. Ini penggunaannya lebih kepada nanti saat kita bikin barang itu ada seperti ini. Oke, dari samping ya, kita coba. Nah, ini tampak sininya flat, yang ini tampak sininya membulat. Bedanya apa? Kalau kita pakai yang flat, dari samping seperti ini, dari depan, nah lihat
lingkarannya jadi berubah. Tapi kalau pakai yang ini mempunyai efek yang sama dari samping, tapi dari depan nggak berubah. Nah, tinggal nanti disesuaikan dengan mana-mana kebutuhan. Ada plus minusnya. Contoh, kalau pakai yang ini, tampak depannya rusak. Kalau pakai yang ini, tampak depannya nggak rusak. Tinggal nanti disesuaikan aja kebutuhan. Kemudian yang ini, whirl. Nah, ini bentuknya kayak baling-baling kipas. Ini hampir jarang digunain, tapi kalau teman-teman mau tahu fungsinya, mungkin lebih kepada apa ya? Lebih kepada bentuk-bentuk yang khusus. Misal bentuk seperti ini, sesuai dengan logonya, terus kemudian kita copy gitu, atau naruhnya di samping sini. Copy. Jadi ini mungkin tool ekstra. Masalah penggunaannya teman-teman bisa sesuaikan aja. Juga bisa untuk garis, contoh. Nah, ini kita bagi jadi 10. Nah, sama seperti band, cuman kalau misalnya kita taruh di tengah, hampir mirip-mirip dengan band. Cuman kalau kita taruh di tengah, kita pakai whirl. Ini membentuk kayak apa ya? Kipas. Jadi kipas tadi. Misalnya bagi 8. Itu hanya contoh aja. Oke, saya rasa sampai di sini dulu deform toolbar-nya. Berikutnya kita belajar UV map dan project map. Ini dalam barisan tools ini, di sini ada spasi nih. Ada spasi yang juga mengartikan bahwa tools ini bukan tidak termasuk dari bagian deform toolbar yang gimana ya? Artinya ini lebih khusus nih. Lebih khusus daripada toolbar yang ada di sini. Oke, gitu aja dulu ya. Ini udah jam 3 pagi. Saya tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada contoh-contoh yang memang kurang dimengerti, silakan aja ditulis di kolom komentar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video berikutnya membahas UV map dan project map. Terima kasih.